Selamat pagi, Mama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan saya. Saya di sini dari Puskesmas. Saya mau kasih pelatihan ke Mama Kader dan nantinya Mama Kader bisa memahami dan mengerti dan mempraktekannya di masyarakat tentang pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi, mungkin Mama Kader sudah tahu penyakit-penyakit apa saja yang tidak menular. Itu misalnya seperti kolesterol, jantung koroner, stroke. Itu penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit ke Mama Kader faktor risiko penyebab penyakit tidak menular yang harus kita perbaiki di masyarakat nantinya tuh seperti apa. Itu karena penduduk sekarang atau masyarakat sekarang itu kurang beraktivitas fisik, kurang berolahraga, terus kurang juga mengkonsumsi sayur dengan buah. Itu kebanyakan sekarang usia yang 15 tahun ke atas itu sudah mulai dengan kebiasaan merokok dan lain-lain, minuman-minuman alkohol. Terus itu bisa meningkatkan faktor risiko untuk penyakit tidak menular. Jadi seperti itu Mama, kita meningkatkan gaya hidup yang sehat dan baik itu bisa kita lakukan dengan cara gaya hidup cerdik. Mama tahu apa itu gaya hidup cerdik? Suster, kalau gaya hidup cerdik saya tahu bagaimana. Jadi suster bisa jelaskan ya. Jadi gaya hidup cerdik itu singkatan dari kalau C itu cek kesehatan secara teratur. Kalau E enyahkan asap rokok. Kalau R rajin berolahraga. Kalau D diet seimbang. Kalau I istirahat yang cukup. Terus kalau K itu kelola stres yang baik. Jadi cek kesehatan secara teratur. Nah, kita pergi kalau sakit kita melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Terus enyahkan asap rokok. Misalnya ada keluarga di rumah yang merokok, terus mama yang tidak merokok, kita menghirup asap rokok, nah, itu juga tidak baik untuk kita punya kesehatan. Dan juga orang yang merokok juga begitu, tidak baik untuk dia punya kesehatan juga. Terus kita juga harus rajin berolahraga. Nantinya Mama Kader bisa melatih para lansia kah atau remaja kah untuk kegiatan senam berolahraga di desa-desa atau di kampung-kampung lewat kegiatan lansia, posbindu dan lain-lain. Terus diet seimbang juga. Diet seimbang juga kita makan harus misalnya kebutuhan konsumsi karbohidrat, protein, mineral, vitamin itu seperti ada di nasi, sayur, lauk, ikan itu harus terpenuhi itu kita punya kebutuhan tubuh. Kita makan dengan teratur, tepat jam, tidak boleh tidak sarapan pagi, nanti makan siangnya terlambat. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Terus istirahat yang cukup juga Mama, itu nanti kita harus istirahat, misalnya harus tidur siang berapa jam, malamnya istirahat. Atau dalam tidur itu biasanya kan yang teratur 8 jam sehari. Jadi seperti itu nanti ajarkan kepada lansia atau pada masyarakat. Terus kelola stres dengan baik juga. Jangan terlalu stres, mungkin stres karena pekerjaan kah, atau stres karena apakah, itu juga mengganggu pikiran kita, akhirnya kita jadi tertekan, kita drop, kita jatuh sakit, jadi tidak bisa beraktivitas. Nah, itu kita yang rugi sendiri, kita tidak kelola stres kita dengan baik. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lain dari Mama Kader.
Ini suster, kamu tanya gaya hidup sehat itu yang bagaimana? Ya, gaya hidup sehat itu ya kita seperti itu tadi yang saya jelaskan, ya, kita melakukannya dengan cerdik tadi itu. Ya, yang saya sudah jelaskan seperti itu. Ya. Ada lagi mama yang mau tanya? Suster kamu tanya kalau macam saya begini kan gemuk, terus mau diet bagaimana yang baik? Ya, jadi diet yang baik ini mama Kader lakukan tuh di rumah. Mama makannya kurang teratur, misalnya pagi siang tidak makan, nanti malam mama makan banyak. Nah, itu juga tidak boleh sebenarnya. Jadi biar pagi atau siang makan sedikit, yang penting malam juga harus makan juga. Nah, seperti itu. Tadi suster bilang ketong kalau sakit cek kolesterol, asam urat, itu kalau ini yang normalnya untuk macam saya kan gula begini toh, kadang gula darah gitu mau cek, itu yang normalnya berapa untuk sebutan saya sebagai yang gemuk begitu. Jadi nanti untuk pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular itu nanti ada saya punya teman dokter yang nanti dia jelaskan ke Mama Kader. Nanti di sini saya cuma jelaskan yang secara garis besarnya saja, yang nanti untuk praktek dan untuk jelaskan yang pemeriksaan dan lain-lain nanti oleh teman saya yang dokter. Di sini tadi seperti Mama mengatakan bahwa berapa jumlah kadar gula yang normal. Jadi kalau yang normalnya itu kurang dari 100 mg. Terus kalau dikatakan diabetes itu lebih dari 200. Itu dikatakan diabetes. Jadi harus konsumsi makanan yang tidak terlalu mengandung gula supaya kita punya kadar gula juga bisa normal, tidak melebihi 200. Jadi nanti untuk aplikasi asik yang akan kami ajarkan nanti, Mama mungkin ada bawa HP? Ada, tapi baterai low suster. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti aplikasi asik nanti kami ajarkan cara bagaimana cara Mama Kader supaya bisa mengisi segala pemeriksaan dan lain-lain di aplikasi asik. Mama Kader mungkin sudah download aplikasinya? Sudah dok, ini suster. Oke, mantap. Jadi nanti Mama Kader download aplikasinya, nanti kita registrasi bersama-sama, masukkan nomor NIK, Mama mungkin bawa KTP dan KTP supaya lihat nomor NIK-nya. Kita Ada, tapi baterai low suster. iya, nanti baru kita sama-sama download aplikasinya dan registrasi aplikasi asik itu. Jadi terus mungkin ada pertanyaan lain yang Mama Kader belum mengerti atau ada masukan-masukan dari Mama Kader tentang bagaimana kedepannya kita sebagai petugas kesehatan dan Mama Kader ke masyarakat seperti apa, mungkin ada masukan dari Mama Kader bisa disampaikan. Kalau dari saya Kader, saya sudah mengerti apa yang suster sampaikan kepada saya, biar bisa praktekkan ke masyarakat yang ada di kampung saya. Dari penyampaian yang suster bilang ini aplikasi asik karena baterai low, nanti besok baru saya datang biar suster bisa mengajarkan, kita isi sama-sama. Tidak apa-apa Mama, jadi itu sudah nanti kita sama-sama kita di sini sama-sama belajar. Jadi nanti baru kami menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi asik. Iya, Aplikasi suster. asik itu Sehat Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Mama. Nanti bersama dengan rekan saya, teman dokter, baru nanti kita pertemuan lagi, kita sama-sama kumpul lagi untuk membahas aplikasi asik. Terima kasih Mama untuk kesempatannya, untuk waktunya. Sama-sama suster.